Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Tapi perlu ingat, setiap pertanyaan dan jawaban harus ada argumen ya. Oke? Nah, pada kali ini saya mengambil judul Kemana Yudas setelah gantung diri? Apakah ke surga, apakah ke neraka? Mungkin kalian akan menentang semua pernyataan saya, karena menurut kalian, wah ini ekstrim kali sekarang ini sang debater, apakah dia sudah berubah? Saya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Salam para pencari kebenaran, khususnya kepada pemilik akun YouTube Sang Debaters atau Rudy Yohanes Hutagalung. Saya akan menanggapi pernyataan Anda bahwasannya ini penting sekali karena ini sangat fundamental sekali, di mana pernyataan saudara tentang Yudas yang masuk ke sorga itu sangat keliru. Oleh karena itu saudara sering sekali dalam channel YouTube saudara mengatakan berani bertanya, berani ditanya dan berani bertanya, berani bertanya dan juga berani ditanya. Dan sekarang saya juga balas, berani berargumen dan beranilah dikritisi. Beranilah juga untuk ditanggapi atau di-counter argumen Anda. Jangan kerja Anda buat argumen terus, tapi tidak mau mendengar argumen pembanding. Sip, sekarang kita mulai. Yudas, kalian tahu kan Yudas orang yang mengkhianati Yesus, orang yang menjual Yesus. Itulah kayak tertanam di otak kita, ya kan? Nah, saya mau memulai sebelum peristiwa malam perjamuan, oke? Di Matius 19 ayat 28 jelas dikatakan, Yesus berkata kepada 12 murid bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Oke? Jadi yang dikatakan 12 itu siapa? Itulah murid-murid Yesus. Ya, saya menanggapi saudara pakai dengan Matius 19 ayat 28, di mana di Matius 19 ayat 28 ini Yesus mengatakan bahwasannya ke-12 murid ini atau pengikut ini akan duduk di 12 tahta yang ada di sorga. Itu tidak salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu tidak bertentangan, saudara. Tetapi kalau itu yang saudara pakai untuk membenarkan perbuatan Yudas, itu sangat keliru. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pun pernah mengubah pilihan, atau Allah pun pernah mengubah keputusannya. Salah satu contoh tentang Niniwe akan ditunggangbalikan oleh Tuhan karena dosa mereka, dan dia pakai Nabi Yunus untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Allah, menyatakan pertobatan. Dan apa yang terjadi? Raja Niniwe mengambil respon yang benar, di mana dia bertobat, merendahkan diri, dan akhirnya hati Tuhan berbalik sehingga tidak menjadikan Niniwe binasa pada waktu itu. Sama seperti juga Saul, saudara yang kasih Tuhan. Saul adalah raja pertama yang dipilih oleh Tuhan. Namun di kitab Samuel juga, di 1 Samuel juga, di mana Allah menyesal telah memilih Saul untuk menjadi raja bagi Israel, sehingga dia pilih Daud untuk memegang pemerintahan raja di Israel. Artinya memang Yesus janjikan akan memberikan 12 tahta itu kepada murid yang taat setia sampai garis akhir. Tentu saja kepada murid yang bukan menjadi pengkhianat, yang akan menyalibkan dia di atas kayu salib. Tentu saja Yudas tidak termasuk di dalamnya, karena di dalam kitab 1 Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di mana Yudas itu digantikan tempat dan posisinya oleh Matias pada waktu itu. Dan saya juga bernama Matias, tapi bukan Matias saya, Matias di Alkitab. Jadi posisi tahta, 12 tahta itu tetap ada. Tetapi orang yang menduduki tahta itu -1, Yudas. Karena Yudas tidak berjalan dalam kesetiaan sampai garis akhir. Amin.
Itu tanggapan saya yang pertama karena Anda memakai ayat ini untuk menjadi pembanding bahwasanya Yudas masuk surga. Itu di Lukas 22 ayat 3 ya. Kita bisa lihat bahwa Yudas kemasukan iblis. Paham ya? Ketika Yudas kemasukan iblis, Yudas tidak tahu dong apa yang terjadi, apa yang dilakukannya. Jadi yang bekerja di dalam tubuhnya adalah iblis, bukan Yudas. Nah, perlu kalian perhatikan. Apakah Yudas ada merasa sakit hati terhadap Yesus? Tidak. Apakah Yudas ada benci terhadap Yesus? Juga tidak. Lantas, mengapa Yudas menjual Yesus? Tanggapan saya yang kedua kepada saudara saya Rudi Yohanes Hutagalung, di mana dalam pernyataan saudara, Yudas itu nggak memiliki sakit hati pada Yesus. Yudas itu tidak memiliki benci pada Yesus, melainkan dia di dalam Lukas 22 ayat 30, dia dirasuk oleh roh jahat atau dirasuk oleh iblis. Oke, artinya begini, seseorang itu tidak bisa semau atau sehendak iblis merasuki seseorang tanpa orang itu telah terlebih dahulu mengikat perjanjian dengan iblis, atau memiliki hati yang salah, atau memiliki kekotoran hati dan ketidaktulusan mengasihi Tuhan. Maka iblis mendapat celah, mendapat tempat untuk masuk ke dalam seseorang itu. Tidak tahukah saudara Rudi Yohanes Hutagalung dalam 1 Korintus 3 ayat 16, di mana di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Mungkin nanti saudara akan menjawab saya, itu kan tulisan Paulus sebelum Yudas tahu ada ayat itu, kan itu tulisan Paulus, artinya ayat itu muncul setelah Yudas tiada. Oke. Dan saya akan pakai di zaman Yudas masih ada di dalam kitab Yohanes 14 ayat 23, di mana Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku dan menuruti firmanku, maka Bapa akan mengasihi dia dan kami dan aku akan diam bersama-sama dengan orang itu. Artinya begini, artinya kalau seseorang mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, menuruti perkataan Yesus, maka orang itu dikasih oleh Bapa. Dan Yesus tinggal di dalam orang itu. Dan kalau Yesus tinggal di dalam orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin atau mustahil iblis bisa masuk ke dalam orang itu. Tapi bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, bagi orang yang tidak menuruti firman Tuhan, dan bagi mereka yang tidak punya Yesus dalam hidupnya, dia bisa masuk iblis dan dikendalikan oleh iblis. Memang betul pada waktu itu Yudas, bahwasanya Yudas tidak ada memang kata-kata membenci seperti yang Rudi Yohanes Hutagalung, tapi tidak pernahkah saudara saya Rudi Yohanes Hutagalung membaca bahwasanya Yudas itu ada seorang pencuri? Tidak pernahkah saudara saya Yohanes Hutagalung membaca bahwasanya Yudas itu pencuri uang kas yang dipegangnya? Di dalam kitab Yohanes, ketika peristiwa di mana Maria memecahkan minyak buli-buli itu di kaki Yesus, maka Yudas langsung pertama merespon, untuk apa pemborosan ini? Tidakkah lebih baik itu dijual saja minyak yang itu dan dapat 300 dinar dan uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin? Namun penulis kitab Yohanes katakan, dia sebenarnya tidak mengasihi orang miskin, tetapi dia memang pencuri dan dia sering mencuri uang yang ada di kas yang dipegangnya. Artinya Yudas bisa kemasukan iblis karena di hati Yudas bahwasanya uang, bahwasanya materi itu lebih berharga dari Yesus. Dan untuk alasan itulah dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dari situ kita melihat di mata Yudas, Yesus bukan seorang Tuhan. Di mata Yudas, uang lebih berharga dari Yesus. Bahkan ukuran 30 keping perak pada zaman itu hanya seharga
budak. Jadi menurut uang yang diterima Yudas dari menjual Yesus, di mata Yudas dari uang yang diterimanya, dia memandang Yesus hanya sebagai budak yang harus dijual. Dan Yudas tidak memiliki pengertian Yesus adalah Tuhan. Jika Yudas memiliki hati mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka Yudas tidak mungkin menjual Yesus. Oleh karena itu, ini tanggapan saya yang kedua. Itu di Lukas 22 ayat 3 ya. Kita bisa lihat bahwa Yudas kemasukan iblis. Paham ya? Ketika Yudas kemasukan iblis, Yudas tidak tahu dong apa yang terjadi, apa yang dilakukannya. Jadi yang bekerja di dalam tubuhnya adalah iblis, bukan Yudas. Nah, perlu kalian perhatikan. Apakah Yudas ada merasa sakit hati terhadap Yesus? Tidak. Apakah Yudas ada benci terhadap Yesus? Juga tidak. Lantas, mengapa Yudas menjual Yesus? Saya tanggapi selanjutnya di mana Rudi Yohanes Tagalung atau Sang Debates memakai ayat Matius 27 ayatnya yang kelima, di mana Yudas di sana melemparkan uang perak itu dan menggantungkan diri. Dan saudara memang tidak pungkiri bahwasanya Yudas berdosa. Saya setuju dengan Anda, Yudas berdosa karena dia membawa uang hasil kejahatannya, dia lemparkan kembali ke bait Allah. Itu sangat salah. Dan yang kedua, dia bunuh diri, artinya menggantung dirinya. Dan dia sedang mencuri hak prerogatif Tuhan atas nyawa setiap manusia, di mana dia telah melangkahi haknya Tuhan untuk mengambil setiap nyawa manusia dengan cara dia membunuh diri sendiri. Dan itu dosa di mata Tuhan. Dan saudara pakai ayat pembanding di dalam kitab Lukas 23 ayat yang ke-34, di mana detik-detik sebelum Yesus mati, Yesus berdoa kepada Bapa, di mana dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya di sini saudara memakai tadi sebelumnya ayat bahwasanya semuanya ini sudah ditentukan oleh Allah atau semua sudah dalam ketetapan Tuhan Allah. Artinya begini, ada hal-hal yang sama dalam dua peristiwa, tetapi kalau diselidiki lebih dalam memiliki motivasi yang sama sekali tidak sama. Salah satu contoh, kalau kita lihat tikus dan kucing saling kejar-mengejar, apanya yang sama? Kalau kita cari persamaan, apanya yang sama? Larinya atau cara mereka lari, kakinya melompat dua ke depan, yang di belakang juga melompat juga, sama dari cara mereka lari. Tapi kalau diselidiki motivasi atau apa yang membuat mereka lari, mendorong mereka lari, kalau kita selidiki tikus mengapa lari saat dikejar kucing, maka kita akan menemukan jawaban, tikus lari karena ingin menyelamatkan nyawanya. Dan kalau kita selidiki mengapa kucing lari mengejar tikus, selidiki lebih dalam, maka kucing ingin menangkap tikus karena ingin memakannya. Artinya sama-sama lari, sama-sama mungkin teknik larinya pun hampir sama. Tetapi kalau motivasi diselidiki lebih dalam, mereka sama sekali berbeda tujuan lari atau motivasi lari. Tikus lari menyelamatkan nyawa, kucing lari ingin makan. Jadi beda sekali. Dan di sini kita saudara saya Sang Debates memakai Lukas 23 ayat 34 di mana doa Yesus, karena Sang Debates mengatakan bahwasanya Yudas terlebih dahulu mati dibanding Yesus karena sore nanti mati Yesus, sedangkan Yudas sudah mati sebelum Yesus mati. Artinya Yudas duluan mati daripada Yesus. Dan di dalam kekristenan tidak ada pengampunan setelah kematian. Artinya bagaimana kita yang orang berdosa diampuni Tuhan, itu waktu hidup bertobat sungguh-sungguh, meminta pengampunan dari Tuhan, dan kemurahan Tuhan turun atas hidup kita, baru mati diampuni. Tetapi Yudas mati dulu, baru Yesus berdoa. Artinya doa Yesus itu nggak berlaku bagi Yudas.
Artinya dalam doa itu bukan Yudas yang dimaksudkan dalam doa itu. Karena Yesus mengatakan ampunilah mereka. Saudara katakan mereka itu bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang. Siapakah mereka itu? Yaitu semua orang yang berdosa dan tidak tahu dia sedang melawan Allah. Maka Yesus memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk mengampuni seluruh dosa manusia yang tadi. Bukan Yudas, karena Yudas sudah mati duluan, baru Yesus berdoa. Itu menurut saudara kan? Ya, jadi saya pakai itu juga, bahwasanya Yudas mati dulu, baru Yesus berdoa. Artinya doa itu tidak ada manfaatnya bagi Yudas karena dia sudah mati. Dia sudah berada dalam penghakiman dan penghukuman akan menantikan Yudas karena kesalahannya. Oleh karena itu, sang debaters, bagi saya, saudara mengajarkan hal yang salah. Bagi saya, saudara telah keliru dalam hal ini. Karena saudara mengatakan Yudas itu adalah salah satu membuat Yesus mati. Artinya Yudas sebagai peran, atau apakah Yudas dijadikan seperti boneka yang hanya nurut-nurut saja, di remote ke kiri, dia ke kiri, remote ke kanan. Tidak, Yudas itu bukan robot yang asal di remote. Yudas memiliki kehendak bebas sama seperti saya dan saudara. Yudas punya hak, Yudas punya kemampuan, dia punya kebebasan yang tidak dibatasi oleh Tuhan. Dia dengan kebebasan hatinya untuk melayani Yesus, menyembah Yesus, dan dengan kebebasan hatinya untuk mengkhianati Yesus. Jadi Yudas sekalipun masuk dalam rencana kekal, rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia, tapi tujuan Yudas untuk membunuh dan mengkhianati Yesus bukan supaya dosa manusia diampuni, bukan. Bukan sama sekali. Yudas tidak punya pikiran akan itu. Saya jual, saya hianati Yesus supaya dosa manusia diampuni. Tidak. Walaupun Yudas masuk dalam skenario Yesus mati atau disalibkan gara-gara Yudas, tapi Yudas tidak berjasa karena hatinya, motivasinya tidak sama dengan motivasi Tuhan Allah. Artinya begini, saya teringat kepada perkataan Yusuf ketika dia menerima kembali saudara-saudaranya. Dia katakan kepada saudara-saudaranya seperti ini, bahwasanya kamu merancangkan mereka-reka yang jahat terhadapku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan untukku, katanya saudara yang kasih Tuhan, atau saudara saya sang debaters. Artinya di sisi lain, Ruben semua 11 atau 10 kakak-kakak Yusuf, mereka tidak punya rencana menjual Yusuf supaya jadi Perdana Menteri atau orang kedua di Mesir, tidak. Tapi karena benci, tapi karena iri, karena cemburu, bahwasanya bapaknya Yakub lebih mengasihi Yusuf dibanding kakak-kakaknya. Sehingga dari kecemburuan, dari keirian, dari sakit hati ini, maka mereka menjual Yusuf. Mereka tidak punya motivasi. Kita jual Yusuf ya supaya dia jadi perdana menteri, supaya dia bisa memelihara kita, supaya dia bisa menolong kita, supaya dia bisa memberikan makan kita. Tidak ada motivasi mereka, tapi motivasi mereka menjual Yusuf karena benci. Dan Yusuf di dalam ketetapan Tuhan Allah, dia pakai situasi yang sulit ini, dirubah Tuhan Allah menjadi kebaikan. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang yang memelihara bangsa. Dan Yusuf menjadi orang yang hebat. Itu bukan karena kakak abangnya. Mengerti ya, saudara saya Rudi Yohanes Sutegalung? Karena ini ilustrasi yang pas. Ini ilustrasi yang paling cocok dan mengena kepada peristiwa Yudas dan matinya Yesus di atas kayu salib. Yudas tidak memiliki jasa, sama seperti kakak-kakak Yusuf tidak memiliki jasa sedikit pun menjadikan Yusuf menjadi perdana menteri atau orang kedua. Yudas juga demikian, dia tidak ada motivasi, dia tidak ada punya jasa dalam kematian Yesus. Karena dia memiliki motivasi, dia cinta uang.
Yesus dianggap sebagai hambatan untuk dia mencapai uang atau memiliki uang. Dan pada akhirnya Yesus mati memang. Tetapi Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat, mengubah seluruh situasi ini menjadi kebaikan bagi seluruh manusia. Sehingga melalui kematian Yesus, di mana Yudas tidak punya jasa sedikit pun, manusia diselamatkan. Manusia yang berdosa diampuni. Ada perdamaian antara Allah yang kekal dengan manusia berdosa melalui salib Kristus. Dan digenapi Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yudas mendapat upahnya, yaitu hukuman karena kesalahan dan kejahatan hatinya. Dan doa Yesus tidak punya manfaat bagi Yudas karena dia mati dulu baru Yesus berdoa. Maka orang Kristen tidak percaya atau tidak melakukan doa untuk orang mati, supaya orang mati itu diampuni, tidak. Karena ketika manusia itu mati, sekali mati langsung dihakimi menurut kepercayaan atau perbuatannya. Apakah dia waktu hidup percaya kepada anak Allah? Apakah dia meletakkan hidupnya sungguh-sungguh kepada anak Allah itu? Atau tidak? Dia akan dihakimi. Demikian juga Yudas. Yesus bahwasanya Yudas terlebih dulu mati baru Yesus berdoa. Artinya doa Yesus bukan untuk Yudas, tetapi bagi semua orang yang berdosa yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu ini tanggapan saya, ini tanggapan kasih. Saya tidak membenci saudara. Saya menghormati saudara dengan berani membuat acara debat kepada kaum-kaum non-Kristen untuk meluruskan pengertian-pengertian mereka yang salah terhadap kekristenan. Oleh karena itu terus lanjutkan debaters itu. Tetapi kalau hal-hal yang saudara belum mengerti, jangan terlalu cepat untuk mempostingnya. Karena akan ada orang-orang yang salah pikir, yang akan salah tangkap dari pernyataan Anda yang kurang mengerti terhadap satu hal. Saudara belum mempelajari atau belum memahami tentang predestinasi dan providensi, ketetapan Tuhan Allah dan ketetapan keselamatan. Siapa-siapa yang dipilih untuk selamat, siapa-siapa yang dipilih untuk binasa, dan segala sesuatu yang ada di kolong langit ini sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, saya dukung saudara dan saya mohon bahwasanya video Anda boleh dicabut supaya tidak membingungkan orang lain. Jangan nanti orang lain mencuri, saya mungkin sudah ditetapkan Tuhan Allah jadi pencuri dan saya nanti mati masuk surga. Tidak. Supaya jangan seperti itu terjadi. Saya ditetapkan Tuhan Allah itu menjadi koruptor. Kenapa Tuhan Allah menghakimi saya? Kan saya ditetapkan Tuhan Allah jadi koruptor. Jadi saya tidak bersalah dong. Kenapa Tuhan Allah yang menetapkan saya jadi koruptor? Supaya jangan seperti itu pengertian orang, karena Anda mengajarkan hal yang kurang tepat atau hal yang lain dari apa yang Alkitab ajarkan. Saya mengasihi Anda. Saya seorang pendeta kecil. Saya seorang hamba Tuhan kecil yang melayani di ujung-ujung desa. Saya pendeta kecil, tapi saya mengasihi pelayanan, saya mengasihi jiwa-jiwa, dan melalui ini supaya banyak orang yang ketika menangkap yang salah boleh mengambil pembandingnya. Dan mudah-mudahan Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan mereka. Saya mengasihi kita semua. Salam kasih dari saya, Pendeta Rian Matias Napitupulu. Dan semoga video ini memberikan masukan yang baik bagi saudara saya, Rudi Yohanes Hutagalung. Shalom, Tuhan memberkati.